Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu kiranya menguasai hati dan pikiran kami pada waktu kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang merindukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang persekutuan gereja. Ya, persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Sekali lagi, persekutuan gereja menuntun kepada pemulihan. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Ya, kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, Bapak Ibu ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 5 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kewajiban kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi di dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, persekutuan gereja adalah disebut koinonia dari gereja. Jadi bahasa teologinya ya selalu dikatakan bahwa persekutuan gereja itu adalah koinonia dari gereja. Persekutuan gereja yang mula-mula kalau kita lihat itu dimulai dari khotbah Petrus setelah Pentakosta yang menghasilkan 3.000 jiwa. Ya, persekutuan gereja dalam gereja mula-mula dikatakan bahwa persekutuan ini ciri khasnya adalah hidup di dalam kesatuan. Kesatuan inilah yang menuntun kepada yang disebut juga pemulihan. Pemulihan ini terjadi karena mereka bertekun. Dikatakan, kata kuncinya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kita melihat ya, kalau sudah melihat di sini, ya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dan dalam persekutuan. Jadi dalam pengajaran, dalam persekutuan, lalu dikatakan mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Ini bicara tentang perjamuan bersama ya, dan juga mereka berdoa.
Nah, efek dari hal ini, jadi 4 hal ini kita bisa melihat bahwa pada akhirnya yang 3.000 jiwa itu, ya yang 3.000 jiwa yang dimenangkan itu menjadi orang-orang yang mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hidupnya. Karena apa saudara? Karena saya sangat percaya sekali kalau orang sudah bertekun di dalam yang namanya pengajaran, persekutuan, lalu dalam memecahkan roti dan berdoa dalam 4 sisi ini saudara, saya sangat yakin bahwa pertumbuhan mulai terjadi di sana. Bahkan kata kuncinya adalah pemulihan itu terjadi di dalam diri mereka masing-masing. Jadi kita harus menyadari bahwa kesatuan yang tadi menuntun kepada pemulihan itu disebabkan oleh 4 hal itu. Jadi tidak ada pemulihan dalam diri orang kalau dia tidak mau diajar. Ya, jadi banyak sekali saudara jemaat Tuhan itu ya dia datang ke gereja tapi nggak mau diajar. Ya, tapi kadang-kadang dia mau jadi pengajar, tapi dia sendiri belum siap untuk menjadi pengajar. Jadi bisa kita lihat dalam bagian ini bahwa yang dituntut dari kita sebenarnya bagaimana kita menundukkan diri. Ya, dikatakan bertekun dalam pengajaran dalam gereja, dalam persekutuan, lalu dalam kita berkumpul bersama untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ternyata saudara, efek yang dilakukan oleh mereka ini, efek dari pemulihan itu dikatakan ke dalam jemaat sendiri itu, setelah ada pemulihan dalam diri mereka, ternyata dikatakan bahwa rasul itu mengadakan banyak mujizat depan mereka. Ya, banyak mujizat di depan mereka yang pada akhirnya dengan mujizat-mujizat yang muncul itu saudara, mulai muncul ketakutan. Jadi ketakutan di sini bukan ketakutan yang menjadi serem ya, melihat mujizat itu tidak, tapi ketakutan yang membuat takjub. Ya, karena sebelumnya mereka belum melihat, jadi sekarang mereka sudah melihatnya ya. Nah, lalu bukan hanya itu saja saudara efeknya yang ke dalam ya, tetapi mereka mulai belajar berbagi dikatakan dalam Kisah Para Rasul itu pasal 2 ya, berbagi. Lalu mereka juga mulai berkumpul di sana lagi, lalu endingnya selalu dikatakan mereka memuji Tuhan. Ya, memuji Tuhan. Nah, sementara keluar persekutuan gereja itu, jadi ini kepada orang banyak lah, ya kepada orang banyak. Jadi ke dalam tadi kita udah jelas melihatnya. Keluar persekutuan gereja itu dikatakan ternyata mujizat itu menyembuhkan orang lumpuh. Ya, menyembuhkan orang lumpuh. Lalu bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh dikatakan, tapi menimbulkan keberanian untuk bersaksi. Nah, ini luar biasa saudara. Jadi mujizat itu bukan hanya yang pertama itu adalah memang yang di istana itu yang minggu lalu saya khotbahkan. Ya, bukan hanya itu saja, tetapi mulai ada keberanian untuk berapologet. Ya, berapologet. Ya, jadi ini yang disebut bersaksi dengan berapologet. Karena mulai orang memperhatikan ya, kemarin tuh memperhatikan kok bisa terjadi mujizat itu. Tetapi dikatakan di sana mujizat itu bahwa itu terjadi karena nama Tuhan Yesus yang bangkit itu dan orang-orang Israel yang telah menolaknya. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian berikutnya, dalam kisah sebelumnya ya, sebelum kita sampai ke Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 5-20 itu, dalam ayat 1-4 kita memperhatikan bahwa ketika masih dalam kesaksian dan pengajaran kepada orang banyak, muncullah para imam. Ya, para imam yang akhirnya menangkap Petrus dan Yohanes. Ya, dengan kesaksian ini rupanya banyak orang sudah menjadi percaya. Ya, jadi dengan khotbah di Serambi Salomo itu saudara, ya yang tadi orang banyak ngumpul, tiba-tiba datang imam ke sana. Ya, rupanya efek dari kesaksian itu dikatakan bahwa mereka sudah banyak orang yang menjadi orang percaya, dan dikatakan bahwa jumlah mereka sekarang dikatakan itu adalah 5.000 orang laki-laki. Wah, ini luar biasa saudara. 5.000 orang laki-laki. Jadi belum dicatat wanitanya. Ya, hanya laki-laki aja. Nah, makanya dikatakan dalam narasi ini ditekankan mengenai konsistensi mereka. Jadi sebenarnya Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 5-20 itu bicara tentang konsistensi kesaksian mereka itu. Jadi konsistensi kesaksian ini dikatakan berefek kepada pemulihan, lalu pemulihan yang hubungannya dengan penjara, ya pemulihan yang hubungannya dengan penjara, dan keberanian mereka mempertahankan kesaksian mereka dengan segala resiko. Ya, jadi segala ini orang bilang gini saudara, segala sesuatu itu katanya kan harus diuji, harus dimurnikan.
Jadi banyak mujizat yang dikerjakan, banyak kesaksian yang dikerjakan. Tetapi saudara, dengan munculnya kesaksian-kesaksian itu, bahkan efek dari segalanya adalah bertambahnya jiwa itu tadi, bertambahnya jiwa dalam pelayanan itu. Sekarang yang perlu Tuhan itu perlu memurnikan lagi. Tuhan itu perlu memulihkan kita dalam kesaksian demi kesaksian kita itu. Nah, itulah yang dikatakan dalam bagian ini, dalam konteks yang kita baca ini, rupanya pemulihan dari kesaksian demi kesaksian itulah ya yang harus dinyatakan sekarang kepada kita. Jadi dengan mereka berani bersaksi, sekarang banyak resiko yang ada di depan mereka. Jadi karena banyak resiko itu dari kesaksian itu, saudara, itulah yang pada akhirnya menguji mereka sebenarnya. Menguji mereka untuk apa? Untuk terus dipulihkan. Ya, jadi ke dalam sudah dipulihkan, sekarang keluar. Ya, keluar. Jadi apa yang mereka saksikan, apa yang mereka ceritakan, mujizat yang dibuat dan segala sesuatunya, sekarang mereka mulai mengalami tantangan di sana. Ya, mengalami tantangan, tapi lewat tantangan ini, disitulah yang dikatakan terjadi yang namanya pemulihan itu. Nah, jadi bisa kita lihat sekarang bahwa apa saja ya persekutuan gereja yang menuntun kepada pemulihan kesaksian itu. Jadi persekutuan gereja itu harus menuntun kita kepada apa? Pemulihan. Ya, pemulihan yang berkaitan dengan apa? Kesaksian. Jadi bukan hanya pemulihan dalam hal kehidupan rohani kita saja, tapi dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apa yang kita saksikan kepada banyak orang, sebenarnya kita perlu dipulihkan juga di sana. Jadi apa saja persekutuan gereja yang menuntun kepada pemulihan kesaksian. Nah, ini kita bisa melihat dalam bagian ini ada dua hal sebenarnya yang bisa kita lihat dari kehidupan daripada Petrus dan Yohanes yang sedang diperhadapkan dengan tantangan yang sangat besar. Mereka ditangkap dan mereka diperhadapkan dengan sidang yang sangat besar juga. Ada dua hal yang perlu kita pelajari dari cara Tuhan memulihkan mereka dalam kesaksian mereka itu. Yang pertama adalah kita bisa melihat keberanian untuk mempertahankan berita kesaksian kita. Ini paling penting, saudara. Dalam ayat 5-12, artinya begini, dalam kondisi ditangkap, dianiaya, haruslah kita berani mempertahankan berita dari kesaksian kita. Maksudnya begini, seringkali saudara, kalau orang berani dia bersaksi, berani mengadakan mujizat, tapi pada waktu muncul tantangan saudara, dia ciut sendiri. Jadi muncul ketakutan di sana. Nah, ternyata kalau kita melihat Petrus dan Yohanes ini, dari sisi itu dia tidak mengalami ketakutan. Tidak ada ketakutan yang dia alami ya. Tidak ada ketakutan yang dia alami. Tetapi saudara, di sisi yang lain, kalau kita belajar juga dari kehidupan mereka, kalau kita nanti membaca semuanya, kita bisa melihat bahwa ternyata mereka juga tidak mengubah berita dari kesaksian mereka. Jadi bukan karena sebuah tekanan lalu kesaksian itu pada akhirnya dirubah gitu ya, dirubah dalam arti enggak, oke lah kalau begitu, kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa juga saya gitu. Bukan kayak gitu saudara, tapi dia konsisten. Jadi semakin ditekan ya justru semakin berani dia untuk bersaksi. Nah, makanya kalau sudah melihat dalam ayat 5 dan 6 ya, dalam konteks kita ini dalam ayat 5-6, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem ya, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Kalau sudah melihat di sini, ini bukan sidang yang sidang biasa ini saudara. Ini sidang yang sangat serius karena ini melibatkan yang namanya dikatakan pemimpin-pemimpin Yahudi, lalu ada yang disebut dengan tua-tua, lalu ada ahli-ahli Taurat, lalu ada imam besar. Nah, ini nama imam besar, dan nama imam besar ini ternyata di sana ada Hanas, Kayafas, Yohanes dan juga Alexander. Ini luar biasa saudara. Ya, ini luar biasa. Ini orang yang dikumpulkan ini bukanlah orang-orang biasa, tapi orang-orang yang sangat luar biasa. Ya. Lalu ada kata-kata yang dikatakan lagi, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi saya sangat yakin sekali menghadapi dua orang saja mereka berkumpul dengan tim full ya, full tim ya, dengan full tim ya, full para pemimpin yang dikumpulkan ini luar biasa sekali. Jadi dikatakan bahwa mereka bersidang dengan lengkap untuk menghadiri. Jika melihat yang hadir ini adalah sidang yang sangat luar biasa ini, saudara. Jadi kalau saya melihat ya, orang yang hadir ini adalah sidang yang luar biasa. Kepada sidang inilah kalau sudah melihat Petrus dan Yohanes diperhadapkan. Ya. Materi sidangnya, kalau sudah lihat di sana materi sidangnya apa? Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian?
Nah, ini yang mulai menjadi tantangan yang saya bilang tadi. Disinilah diperlukan pemulihan, pemurnian dari hidup kita. Ya, dalam kondisi terdesak seperti ini, apakah kita mengubah kesaksian kita? Atau apakah kita akan bertindak berkata lain? Ya, berkata lain. Tadi di Serambi Salomo kita berkata, ya, Petrus dan Yohanes itu berkata bahwa segala sesuatu itu dikerjakan atas dasar dalam nama Yesus tadi. Ya, atas dasar dalam nama Tuhan Yesus. Tapi sekarang pada waktu didesak oleh sidang yang gede, oleh pemimpin-pemimpin mungkin dengan pakaian yang sangat menyeramkan lah. Ya, kalau sudah melihat ya orang berkumpul dengan rapi menghakimi dua orang biasa saja, ya, karena dikatakan mereka sendiri nanti di dalam ayat-ayat ini yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang biasa, orang yang tidak terpandang, bukan orang terpelajar, tapi bisa mengadakan mukjizat gitu. Dengan berita, dengan kata-kata bahwa semuanya itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Apakah mereka merubah beritanya? Dari materi sidang yang kita lihat, bagaimana jawabannya? Nah, coba kita lihat di dalam bagian saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ternyata yang dilakukannya adalah dikatakan mereka menjawab dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ini sebenarnya titik tolaknya ayat 8 itu. Ya, ayat 8 itulah kekuatannya, bahwa mereka menjawab segala sesuatu dengan kuasa Roh Kudus, ya, dengan kuasa Roh Kudus. Nah, dikatakan diperiksa untuk suatu kebajikan kepada orang sakit. Nah, ini yang menjadi jawabannya, ya. Jadi diperiksa dengan suatu kebajikan kepada orang sakit. Karena dikatakan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ya, ini kalau saudara melihat catatannya di akhir daripada teks kita dalam ayat 20 itu dikisahkan bahwa orang ini sudah 40 tahun ternyata. Ya, 40 tahun dia. Jadi pengemis mulai dari lahirnya dia ada di situ, dan sekarang dia jalan, dia bangkit, dan semua orang melihatnya, saudara. Ya, tapi karena semua orang itu melihat, lalu sekarang mereka tanya, dengan kuasa mana kamu melakukannya? Ya, tapi saudara, mari kita lihat di sini. Maka ketahuilah kamu sekalian. Ini kata kunci yang sangat jamak, ya, dalam bahasa Yunani itu. Lalu digunakan lagi seluruh umat Israel. Apa yang dia katakan? Dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Ya, jadi kamu salibkan, yang kamu salibkan dibangkitkan oleh Allah, karena nama itulah kami berdiri dengan sehat. Ya, kami berdiri, ya, dengan sehat di antara kamu. Bahkan termasuk orang sakit itu juga dikatakan dia bisa berdiri dengan sehat itu karena atas dasar dalam nama Tuhan Yesus tadi. Jadi bisa kita lihat dalam bagian saudara, dalam materi sidang ini ternyata Petrus dan Yohanes itu tidak merubah, ya, tidak merubah berita tentang nama Yesus, ya, nama Yesus yang menjadi sorotan mereka itu. Karena dalam ayat 11-12 dikatakan di dalam bagian itu, ya, berita tentang Yesus itu dipertegas secara teologis di sana. Ya, dikatakan dalam ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, katanya. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi sebenarnya Yesus itu tidak mereka sukai. Secara teologis mereka tidak suka di sana. Secara teologis mereka menolaknya. Secara teologis mereka tidak menerima sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Yesus itu. Ya. Jadi kita bisa melihat berita secara teologis, berita itu mereka tidak merubahnya. Jadi semua yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan itu semuanya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau sudah melihat di dalam bagian ini semakin dipertegas bicara tentang kuasa dalam nama Yesus itu dalam ayat 12 itu. Dan keselamatan tidak ada dari dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini berita yang sangat luar biasa. Jadi Yesus yang sudah ditolak, Yesus yang mereka tidak terima itu dibangkitkan oleh Allah, katanya tadi, sekarang telah menjadi batu penjuru. Ya, menjadi batu penjuru. Menjadi batu penjuru itu maksudnya apa, saudara? Dia menjadi kekuatan yang sangat luar biasa yang mengikat sendi demi sendi yang ada. Ya, dikatakan nanti kalau sudah melihat dalam teologianya Petrus itu dikatakan mengikat sendi demi sendi. Jadi karena batu-batu penjuru dikatakannya telah menjadi batu penjuru. Lalu ditegaskan lagi, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saya rasa perlu keberanian untuk tidak mengubah berita yang kita sampaikan meskipun sulit keadaannya. Nah, keberanian yang seperti inilah yang membawa kita kepada pemulihan.
Kenapa? Karena di sini dituntut konsistensi tadi. Kita harus konsisten dengan berita yang kita sampaikan itu. Jadi jangan mengubah. Jadi sekalipun mungkin di kepala kita ini kita akan kehilangan nyawa, kita akan kehilangan kesempatan, kita akan menghadapi tantangan yang besar, saudara, saya berharap itu tidak mengubah kesaksian kita, tidak merubah istilahnya dengan mudah kita memutarbalikan istilahnya tadi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita bilang ya udahlah, ya terserah bagaimana baiknya. Nah, itu saudara-saudara, dalam berita kesaksian tidak ada kata dalam nama, tidak ada istilah bagaimana baiknya. Tapi yang ada adalah dengan nama siapakah kamu melakukannya. Jadi mereka tidak mengatakan dengan nama yang lain, kecuali yang dikatakan dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret yang kamu tolak itu, yang telah mati dan kamu tolak itu, dan yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi kita bisa melihat di sini. Dengan tegas kita melihat bahwa keberadaan Yesus dalam melayani kita, atau keberadaan Yesus yang mati itu dan sekarang bangkit itu adalah pekerjaan daripada Allah yang mengerjakan di atas segalanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya apa saja persekutuan gereja yang menuntun kepada pemulihan kesaksian itu? Yang pertama adalah keberanian ya untuk mempertahankan berita kesaksian itu. Jadi kita perlu berani ya mempertahankan berita. Jadi semuanya, mau mujizat, mau apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, mau kita menginjili orang, menyampaikan kabar baik kepada orang, intinya lihat di sini. Ya, Petrus dan Yohanes tidak bergerak dari kata dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siapa itu Tuhan Yesus itu? Dikatakan dia adalah orang Nazaret yang kamu tolak, yang sudah mati dan dibangkitkan oleh Allah. Jadi dalam nama itulah katanya orang lumpuh itu berdiri dengan sehat, ya, dan mereka juga berani dikatakan untuk menyampaikan kesaksian itu karena di dalamnya ada kuasa yang sangat besar. Ya, dan salah satu kuasa yang sudah dijelaskan kepada mereka itu bahwa keselamatan ya, tidak ada keselamatan yang lain dikatakan di bawah kolong langit ini ya, kecuali di dalam nama Yesus itu. Tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan kecuali dalam nama Yesus. Inilah berita. Jadi nama Yesus itu menjadi berita keselamatan yang tidak menggeser keyakinan mereka, sekalipun mereka ada di dalam apa? Di dalam kesulitan dan di dalam tantangan yang ada. Nah, yang kedua saudara adalah keberanian untuk bersaksi. Jadi yang pertama tadi adalah berkaitan dengan berita, ya. Jadi keberanian untuk mempertahankan berita kesaksian kita. Tapi bagian yang kedua adalah keberanian untuk terus bersaksi. Jadi kadang-kadang kalau kita udah ditekankan, kita menutup diri ya saudara. Ketakutan mulai muncul di sana gitu ya. Tapi dalam ayat 13-20 kita bisa melihat di sana bahwa ternyata bukan ketakutan yang muncul saudara. Artinya begini, keberanian kita dalam bersaksi akan diuji dengan tekanan atau larangan untuk tidak bersaksi. Jadi jika ada yang seperti ini, kita terus atau berhenti. Jadi kalau sekarang ya dewasa ini dalam dunia kontemporer ini, dalam perkembangan teknologi yang ada, kalau kita dalam kondisi sulit, dalam kondisi ditekan, kita semakin gencar untuk bersaksi atau kita berhenti, ya kan? Atau kita berhenti. Nah ini kita harus bisa melihat bahwa kalau gereja yang hidup, gereja yang benar-benar bersaksi saudara, saya mau katakan kepada saudara, semakin dia dibabat, semakin dia merambat. Semakin dia ditekan, semakin dia kuat. Dia bangkit dengan kekuatan yang ada. Nah makanya kalau sudah lihat dalam ayat 13 dan 20 itu ditekankan dari berita kesaksian sekarang, ya, dari berita kesaksian yang yang tidak diinginkan oleh mereka ya untuk diberitakan itu, sekarang mereka melarang untuk bersaksi. Jadi ditekankan dari berita kesaksian, sekarang mereka dilarang untuk bersaksi. Ya, yang menekan yang ngumpul tadi, yang banyak itu ternyata galau. Ya galau karena apa? Rupanya mereka sudah mengamati. Dalam ayat 13 dikatakan yang bersaksi itu tidak terpelajar. Jadi dalam arti di lingkungan orang-orang Yahudi itu ternyata Petrus dan Yohanes itu bukan orang terpelajar. Memang kita tahu ya, latar belakangnya adalah nelayan, latar belakangnya adalah orang-orang kecil, orang-orang yang istilahnya ya tidak terpandang dibandingkan dengan mereka yang ada dalam perkumpulan ya, dalam perkumpulan dari orang-orang yang sedang mengadili itu. Jadi para pengadil itu sebenarnya adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri, dikatakan dalam pembicaraan mereka itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada bukti pelayanan yang real, ya, yaitu mereka mengadakan mujizat di Serambi Salomo itu.
Jadi orang yang lumpuh 40 tahun itu dalam ayat 14-16 dikisahkan oleh mereka, ini sebuah kegalauan buat mereka, galau. Ya, jadi dalam arti yang melakukannya orang yang tidak terpandang, orang yang biasa saja, lalu ada bukti pelayanan yang dilakukan. Nah, ini penting saudara ya. Inilah yang disebut dengan pemulihan yang real di dalam sebuah pelayanan itu. Ya. Jadi jangan pernah melihat orang yang melayani, ini orang kecil, orang biasa, ya, atau kita melecehkan teman sahabat kita yang melayani gitu ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, dikatakan harus ada terobosannya di situ. Dan terobosan yang mereka lakukan adalah mengadakan mujizat itu. Dan itu menjadi bukti real. Nah, jadi seharusnya melayani Tuhan itu seperti itu, saudara. Ada bukti real yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang tidak bisa dibantah. Nah, ini saya suka dengan kata kunci ini, yang tidak bisa dibantah oleh orang banyak itu. Ya, kenapa? Karena adanya mujizat dan kesaksian yang real, yang bisa dilihat oleh orang. Ya, jadi banyak sekali saudara orang melayani, tapi tidak ada bukti real. Ya, bukti real, bukti yang bisa dilihat, bukti yang bisa dinikmati, ya, bukti yang nggak bisa dibantah gitu. Ini orang-orang ini galau kan gara-gara apa? Gara-gara itu tadi yang saya bilang itu. Ya, ada mujizat yang dilakukan, ada mujizat yang dikerjakan yang pada akhirnya ini gimana ya? Ya, kita mau tekan, kita mau larang, ya, ternyata ini terjadinya seperti ini. Ternyata, ada orang yang disembuhkan dan orang udah tahu bahwa orang itu lumpuh 40 tahun dan sekarang udah bisa berjalan. Ya, nggak bisa kita menutup ini katanya ke saudara. Nah, sehingga saudara melihat dalam ayat yang ke-17-18 itu dikatakan mulailah muncul ancaman. Kan biasa saudara, manusia itu biasa seperti itu. Ya, kalau orang sudah melihat bukti real, bukti nyata yang kita kerjakan, ya, dan orang itu tidak senang dengan kita, mulai muncul ancaman. Ancamannya apa? Untuk melarang mereka jangan bersaksi akan nama Yesus. Nah, ini paling fatal ya saudara. Melarang untuk jangan bersaksi ya akan nama Yesus. Ayat 17-18. Nah, ini tekanan yang berat loh itu. Ya, tekanan yang berat. Jangan pernah bersaksi dengan itu katanya. Tapi apakah Petrus dan Yohanes takut? Ternyata kita bisa melihat dalam ayat 19-20, ya, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan. Wah, ini saudara, ini luar biasa nih. Silakan kalian, ya, kalian putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini luar biasa. Inilah kata-kata yang sangat menekan orang yang galau tadi. Yang galau akan apa? Akan kesaksian tadi itu. Melihat orang yang tidak terpelajari itu, lalu melihat bukti pelayanan yang ada. Sekarang mereka bilang, sekarang mereka ancam, jangan bersaksi akan nama Yesus itu. Nah, tadi kita bilang kan, keberanian, bagian yang pertama tadi itu berkaitan dengan keberanian untuk mempertahankan berita kesaksian itu. Mereka tidak mengubah berita kesaksian itu. Mereka bicara nama itu di dalam Serambi Salomo, sekarang di hadapan orang banyak itu, mereka tetap bicara akan nama itu juga, saudara. Ya, sehingga yang bagian yang kedua ini, muncul lagi keberanian untuk terus bersaksi itu. Ya, keberanian untuk terus bersaksi itu, di tengah-tengah ancaman yang dimunculkan itu, mereka menjawab dengan kata-kata, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, ini penting saudara. Jadi, kita ini perlu memilih di dalam hidup ini, bahwa kita ini perlu taat kepada Allah. Karena di ayat 20 yang menguncinya, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi saya sangat percaya pengalaman dengan Tuhan Yesus itu saudara. Ya, itu yang dibilang tadi, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ada desakan daripada Roh Kudus yang mendesak kita untuk terus memberitakan itu. Dan itulah yang seharusnya dikerjakan oleh orang percaya. Jadi orang percaya, gereja Tuhan, persekutuan ya. Persekutuan gereja itu ya yang dipulihkan oleh Tuhan itu seharusnya seperti itu. Ya, berani bersaksi. Dalam tekanan apapun dia harus berani bersaksi. Harus berani membicarakan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi jangan kalau kita bisa melihat rasul ini tidak mengubah beritanya. Lalu yang kedua, rasul ini juga nggak bisa diancam. Ya, nggak bisa diancam ya. Nggak bisa diancam saudara. Tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka mempertahankan berita itu. Ini berkaitan dengan apologet. Jadi memang benar-benar kita nggak boleh memutarbalikkan. Ya, pengajaran-pengajaran kita putar balikkan demi apa? Demi orang banyak, saudara. Nggak ada cerita ya dalam hidup ini demi orang banyak kita memutarbalikkan kebenaran. Itu sudah dilakukan oleh orang Yahudi. Ya,
Minggu lalu saya sudah katakan, itu yang disaksikan oleh Petrus. Itu kamu tolak, kamu buang katanya. Ya, tapi sekarang dibangkitkan oleh Tuhan, dan dalam kuasa itu kami mengerjakannya. Lalu keberanian untuk terus bersaksi itu memang perlu, saudara. Jadi dunia ini semakin maju, semakin berkembang, bukan membuka kesempatan bagi Injil sebenarnya, tapi justru menutup kesempatan bagi Injil. Ya, kesempatan bagi Injil. Salah satu contohnya itu yang selalu saya katakan kan, dengan berkembangnya teknologi, Anda pegang HP, pegang iPad, pegang tablet, pegang semua yang canggih, ada medsos di dalamnya, ada FB, ada YouTube, ada Instagram, ya, ada yang lain mungkin, ya, media-media sosial yang lain. Pertanyaan saya, ya, apakah itu kita gunakan untuk alat kesaksian kita? Ya, justru sebenarnya yang paling bagus itu, saudara, media yang ada sekarang ini itu haruslah menjadi alat yang kita pakai untuk menyaksikan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa mengalami, ya, keberanian yang sangat luar biasa di sana. Ya, makanya persekutuan gereja yang menghasilkan pemulihan kesaksian itu ya seperti ini dia. Ya, jadi gereja itu terus dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan dari sudut pengajaran, ya, persekutuan, memecahkan roti, doa, ya, dipulihkan ke dalam dan juga harus dipulihkan keluar. Keluar itu bicara ke kesaksian kita itu, ya. Karena dengan keluar itulah dikatakan kitab itu yang menghasilkan jiwa. Ya, Petrus pertama khotbah, ya, jumlah mereka 3.000 jiwa. Khotbah lagi di Serambi Salomo, sekarang sudah 5.000 jiwa, mereka laki-laki saja dikatakan. Dan memang cukup menggentarkan kan, saudara, ya. Yang bicara ini orang kecil, bukan orang hebat, saudara, tetapi justru menggoncangkan dunia. Nah, jadi pelajaran apa yang kita petik di sini? Pelajarannya, saudara, kalau kita bicara persekutuan gereja itu menghasilkan pemulihan buat kita, khususnya pemulihan kesaksian itu, seharusnya kita harus terus melatih diri kita untuk bersaksi. Jadi jangan pernah berhenti bersaksi, supaya dengan seperti itu kita terus bisa konsisten mempertahankan beritanya dan konsisten juga untuk memberitakannya. Jadi meskipun dilarang, wah, kita tetap jalan, gak peduli kita, saudara. Nah, kata kunci yang ditegaskan di sini, mereka bisa melakukan itu. Mereka sudah mengakui bahwa mereka itu adalah orang yang bukan terpelajar, tapi mereka bisa melakukan itu karena apa? Karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita perlu pemulihan kesaksian itu, setiap hari kita perlu mengalami pemulihan di dalam Roh Kudus. Jadi tanpa pemulihan dari Roh Kudus, tidak mungkin kita mengerjakan itu. Jadi mari kita belajar menjadikan firman yang kita dengarkan ini menjadi semangat kita lagi, untuk kita boleh seperti Petrus dan Yohanes itu, ya, berani dalam mempertahankan beritanya dan berani terus untuk memberitakannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengerjakan lebih dalam lagi dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami terus menyerahkan hati, pikiran, dan semua kehendak kami kepadamu, supaya kehendak kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga tidak ada ketakutan dalam memberitakan nama Yesus kepada dunia ini. Sekalipun mungkin kami diancam, ditekan kiri kanan, tapi kami mau terus bersaksi, berapologet, membela kebenaran yang ada di dalam nama Tuhan Yesus yang kami beritakan itu. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, berkati Tuhan, mendoakan jemaat-jemaat-Mu juga, kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menolong dalam menghadapi tantangan yang ada, supaya kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin memberikan hidup kami untuk Tuhan juga. Berkati apa yang menjadi pergumulan demi pergumulan kami. Tolong kami, Tuhan, supaya kami terus boleh memberitakan nama Yesus dimanapun kami berada. Kami tidak mengubah berita, kami tidak mengubah dan takut dengan apapun, tapi kami belajar terus bersaksi dan terus bersaksi, supaya nama Yesus yang diberitakan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Saudara kiranya tetap sehat, kuat, dan terus berkati, banyak berdoa, banyak bersaksi, dan terus konsisten memberitakan nama Yesus dimanapun kita berada. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.